Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi di ajaran agama Katolik. Nah, bagaimana kira-kira kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian tetap sehat dan juga harus semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita membahas tentang sifat-sifat gereja. Sebelum kita masuk materi ini, siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Ada yang ingat enggak? Iya, benar. Materi kita minggu lalu adalah seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Itu materi kita minggu lalu. Nah, dalam pembelajaran ini tentu kita ada yang kita capai. Apa yang kita capai dalam pembelajaran ini? Yang pertama, memahami arti gereja. Kamu harus memahami arti gereja. Yang pertama. Yang kedua, memahami arti gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ini merupakan dari sifat gereja. Oke, baik. Gereja itu ada yang tahu nggak? Atau apa kira-kira yang kamu ketahui tentang seputar gereja? Gereja itu merupakan persekutuan yang mempunyai kepentingan. Apa kira-kira itu? Untuk memperoleh keselamatan. Nah, gereja itu ada dua bagian. Yang pertama, gereja sebagai bangunan. Adalah gereja sebagai tempat ibadah, tempat beribadah. Lalu arti gereja itu apa? Gereja merupakan persekutuan semua umat beriman yang percaya akan Allah melalui Yesus. Itulah arti dari gereja. Gereja itu ya persekutuan umat beriman. Hanya ketika kita mengikuti Yesus, kita ada perkumpulan, persekutuan yang percaya akan Kristus. Lalu kita mengadakan doa bersama. Itu merupakan sudah bagian dari gereja. Itu bisa dikatakan gereja. Nah, dalam gereja Katolik tentu kita menemukan dalam gereja itu ada persaudaraan antar umat, doa bersama, perayaan Ekaristi, solidaritas, dan peduli satu sama lain. Itu yang kita terima di gereja, perkumpulan atau persekutuan dalam gereja itu. Nah, coba kita amati dulu ini. Ada yang tahu nggak gambar apa kira-kira ini? Ya benar, ini adalah gambar pembaptisan. Nah, sebagai pengikut Kristus, tentu kita harus dibaptis. Apalagi yang Katolik. Ketika kita baptis, kita mensah menjadi anak Allah beserta dengan menjadi anggota gereja. Nah, ketika kita dibaptis, kita menerima tugas gereja. Ada 3. Apa itu? Menjadi imam, menjadi nabi, dan menjadi raja. Itu 3 yang kita terima tugas dari gereja. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat gereja. Ada 4.
Masih ingat enggak apa saja yang awal Bapak sampaikan tadi? Iya, benar. Salah satu sifat gereja itu adalah satu. Satu artinya berarti orang yang beriman kepada Yesus sebagai satu umat Allah yang menjadi satu tubuh. Itu artinya satu. Utuh. Kita bersama. Kita bersatu. Yang kedua, kudus. Gereja dipanggil kekudusan oleh Allah. Hendaknya kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Gereja pun sebagaimana kumpulan orang beriman yang terpanggil untuk hidup suci. Jadi artinya, kenapa dikatakan gereja itu sifatnya kudus? Karena kita perkumpulan orang yang beriman di situ dipanggil untuk hidup suci. Berarti kita hidup suci itu ya kudus. Berikutnya itu Katolik. Arti dari Katolik itu adalah utuh, lengkap, universal. Universal artinya apa? Terbuka untuk semua orang. Tidak memandang suku, tidak memandang golongan, tidak memandang ras. Mau suku kamu suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, Betawi, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kamu lihat juga bahwa Gereja Katolik mencangkup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik. Makanya dalam Gereja Katolik itu suku itu beragam. Karena apa? Dia terbuka, universal, terbuka untuk semua suku, tidak hanya satu suku. Seperti itu. Nah, lalu apostolik itu kita masih mengikuti dari para rasul. Apostolik itu artinya gereja yang dibangun atas dasar para rasul dan nabi. Nah, Gereja Katolik mementingkan hubungan histori turun-temurun antara para rasul dan pengganti mereka itu adalah para uskup. Jadi kita harus masih mengikuti tradisi yang dibuat oleh para rasul itu turun-temurun sampai sekarang. Pengganti para rasul itu siapa? Para uskup. Seperti itu. Baik, kita coba lihat di sini sifat-sifat gereja tampak dalam seluruh kegiatan menggereja seperti Ekaristi. Kenapa? Karena kita mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Nah, dalam perayaan Ekaristi yang dilakukan itu berdasarkan pada tata perayaan Ekaristi yang dilakukan berdasarkan tata perayaan Ekaristi yang sama. Jadi dimanapun tata urutan perayaan Ekaristi seluruh dunia itu sama. Makanya dikatakan di sini kita masih menerima warisan dari para rasul tadi. Karena tata perayaan Ekaristi itu sama semua. Baik, coba kita lihat dulu sifat-sifat gereja pada cara kita suci. Nah, Bapak di sini akan membacakan kitab sucinya. Karena tubuh juga tidak tersendiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata
Kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang tidak elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena tidak ada satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu dihormati, semua akan turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia yang mengadakan mujizat untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama dan menunjukkan kepada jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, inilah kira-kira tentang sifat-sifat gereja yang di dalam kitab suci, di mana ya kita ini satu tubuh seperti itu. Nah, materi kita sudah selesai. Hanya yang harus kamu ingat,
dan harus kamu pahami ada 2 poin yang penting. Satu tadi arti gereja, satu adalah sifat-sifat gereja. Ada tadi 4, 1, kudus, katolik, dan apostolik. Itu yang harus kamu ingat. Oke, baik. Bapak harap semua sudah memahami. Jika ada pertanyaan, kamu boleh bertanya di classroom ini. Terima kasih.